Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Elham Sumarto dengan NIM A1Q1211072. Perkenalkan, nama saya Ningsih Saputri dengan NIM A1Q1211012. Perkenalkan, nama saya Nawang Wulan, NIM A1Q1211040. Perkenalkan, nama saya Fatmawati dengan NIM A1Q1211066. Perkenalkan, nama saya Nuranisa Fitri Hamid dengan NIM A1Q1211042. Perkenalkan, nama saya Fasika Ramadhani dengan NIM A1Q1221050. Di sini kami akan menjelaskan apa itu komunikasi verbal dan nonverbal beserta contohnya. Komunikasi verbal adalah proses pertukaran suatu informasi antar individu atau kelompok dengan adanya makna atau tujuan yang ingin disampaikan. Secara umum, komunikasi verbal adalah komunikasi yang berbentuk lisan ataupun tulisan. Sebagai contoh penggunaan kata-kata. Komunikasi verbal berupa kata-kata yang diucapkan langsung atau berbicara. Bisa dilakukan secara face to face atau dengan perantara media. Contoh pertama, video chattingan antara Ningsih Saputri dan Nur Anissa sebagai berikut. Lalu, contoh selanjutnya menulis surat seperti yang dilakukan oleh Rahmat Aliyong sebagai berikut. Dan contoh terakhir, diskusi yang dilakukan oleh semua anggota kelompok. Jadi, psikologi juga berhubungan dengan ilmu-ilmu lain seperti hubungan psikologi dengan biologi, hubungan psikologi dengan sosiologi, hubungan psikologi dengan filsafat, serta hubungan psikologi dengan ilmu pengetahuan alam. Apa hubungan psikologi dengan ilmu biologi? Hubungan psikologi dengan biologi, karena biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Semua benda hidup menjadi objek biologi. Oleh karena itu, baik biologi maupun psikologi sama-sama membicarakan tentang manusia. Apa hubungan psikologi dengan sosiologi? Hubungan psikologi dengan sosiologi, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan manusia, mempelajari manusia di dalam hidup bermasyarakatnya. Karena itu, baik psikologi maupun psikologi yang membicarakan manusia tidaklah mengherankan kalau pada suatu adanya titik-titik penemuan di dalam meninjau manusia, itu misalnya soal perilaku. Jadi sosiologi dan psikologi juga saling berhubungan. Kalau hubungan psikologi dengan filsafat itu seperti apa? Ya, kalau hubungan psikologi dengan filsafat, manusia sebagai makhluk hidup juga merupakan objek dari filsafat yang juga membicarakan soal hakikat kodrat manusia dan tujuan manusia serta sebagainya. Sehingga psikologi dan filsafat tidak dapat dipisahkan. Terus hubungannya psikologi dengan ilmu pengetahuan alam seperti apa? Ya, kalau hubungannya psikologi dengan ilmu pengetahuan alam, karena ilmu pengetahuan alam mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan psikologi. Apa yang ditempuh oleh Wetter, Fechir, Wundt sangat dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam lapangan ilmu pengetahuan alam. Komunikasi nonverbal adalah proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Sebagai contoh, komunikasi nonverbal ialah menggunakan gerak isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Penggunaan objek seperti pakaian, potongan rambut, dan sebagainya. Simbol-simbol serta cara berbicara seperti intonasi, penekanan, kutrialitas suara, gaya emosi, dan gaya berbicara. Contoh komunikasi nonverbal pertama yaitu memperlihatkan gestur senang atau bahagia seperti yang dilakukan oleh Nawang Wulan, Ningsih Saputri, dan Ita Fatmawati sebagai berikut. Contoh selanjutnya, menampilkan ekspresi sedih seperti apa yang Ita Fatmawati lakukan sebagai berikut. Dan contoh terakhir, gestur meminta tolong untuk mengambilkan snack yang berada di atas meja seperti apa yang dilakukan oleh Rahmat Aliyong kepada Nawang Wulan.
Demikian video komunikasi verbal dan nonverbal dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Town don't know how I'm a prince here, man. All we talk about is check.